Selamat siang, Pak dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai transisi menuju kedewasaan industri bersama saya, Lydia Stefani Moibai, dan teman saya. Carla Maria Ivonia Kolo. Langsung saja ke materi yang pertama. Perubahan industri selama transisi. Beberapa dari kecenderungan yang mungkin untuk perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan yang lambat berarti lebih banyak persaingan untuk bagian pasar. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dalam industri semakin banyak yang menjual ke para pembeli lama yang berpengalaman. Yang ketiga, persaingan sering bergeser ke penekanan pada biaya dan pelayanan. Yang keempat, terdapat suatu masalah sampingan dalam menambah kapasitas industri dan personalia. Yang kelima, metode fabrikasi pemasaran, distribusi, pembelian, dan penelitian seringkali mengalami perubahan. Yang keenam, produk dan penerapan baru lebih sulit diperoleh. Yang ketujuh, persaingan internasional meningkat. Yang kedelapan, laba industri sering merosot selama periode transisi, kadang-kadang bersifat sementara dan kadang-kadang permanen. Yang kesembilan, laba penyalur merosot tetapi kekuatan mereka bertambah. B. Beberapa implikasi strategi dari masa transisi. Keunggulan biaya menyeluruh versus diferensiasi versus fokus dilema strategi yang semakin kuat dengan datangnya kematangan. Kematangan dapat memaksa perusahaan-perusahaan untuk menghadapi. Seringkali untuk pertama kalinya, seharusnya untuk memilih di antara 3 strategi umum seperti keunggulan, biaya penyeluruhan, dan diferensiasi dan fokus. Analisis biaya yang canggih. Analisis biaya menjadi semakin bertambah penting dalam tahap kematangan untuk yang pertama merasionalkan pembaharuan produk, yang kedua menentukan harga secara tepat. Inovasi proses dan rancangan untuk fabrikasi. Arti penting relatif dari inovasi proses biasanya meningkat dalam tahapan kematangan, seperti halnya dengan hasil dari rancangan produk dan sistem penyampaiannya agar memudahkan pengendalian dan produksi yang murah. Menaikkan lingkungan pembelian. Tambahan penjualan ke para pelanggan yang ada kadang-kadang dapat ditingkatkan dengan menyediakan peralatan dan pelayanan tambahan. Peningkatan kualitas lini produk, memperbanyak lini, dan sebagainya. Yang berikutnya, membeli aset yang murah. Strategi untuk mengambil alih perusahaan yang mengalami penurunan atau untuk membeli aset yang dilikuidasi dan dapat menaikkan tingkat laba dan menciptakan suatu posisi biaya rendah apabila tingkat perubahan teknologi tidak terlalu besar. Yang berikutnya, seleksi pembeli. Para pembeli yang tak dapat menerapkan kekuatan tawar-menawar pada masa lalu atau mempunyai kekuatan yang kecil karena ketersediaan produk yang terbatas, biasanya tidak segan untuk menerapkan kekuatan mereka dalam tahap kematangan. Kurva biaya yang berbeda. Perusahaan yang bukan pelopor atau pemimpin pasar, dalam hal ini, biaya menyeluruh dalam suatu pasar yang matang kadang-kadang biasa memperoleh kurva-kurva biaya yang baru yang secara aktual dapat menjadikannya produsen dengan biaya rendah, tapi bagi tipe-tipe para pembeli tertentu, ragam produk atau besarnya pemesanan. Berikutnya, bersaing secara internasional. Perusahaan-perusahaan dapat terhindar dari tahap kematangan dengan melakukan persaingan secara internasional apabila keadaan struktur industrinya lebih menguntungkan. Yang berikutnya, apakah transisi perlu dicoba? Jangan begitu saja diartikan bahwa pergantian strategi yang diperlukan untuk bersaing dengan hasil dalam industri yang matang harus dicoba semuanya, mengingat sumber daya yang baru dan hebat yang mungkin diperlukan. Yang berikut, perangkap strategis dalam transisi.
Terdapat kecenderungan bagi perusahaan-perusahaan untuk jatuh menjadi mangsa perangkap strategis. Kecenderungan yang pertama, persepsi perusahaan sendiri dan persepsinya terhadap industri. Yang kedua, terperangkap di tengah. Yang ketiga, terperangkap uang tunai, investasi untuk membangun bagian pasar di dalam suatu pasar yang matang. Yang keempat, terlalu mudah melepaskan saham pasar demi kepentingan laba jangka pendek. Yang kelima, kemarahan dan reaksi irasional terhadap persaingan harga. Yang keenam, kemarahan dan reaksi irasional terhadap perubahan dalam cara kerja industri. Yang ketujuh, terlalu menekankan pada produk baru yang kreatif daripada memperbaiki dan menjual secara agresif produk yang ada. Yang kedelapan, tetap bertahan pada kualitas tinggi sebagai alasan untuk menghindari serangan harga dan gerakan pemasaran yang agresif para pesaing. Yang kesembilan, kapasitas lebih yang menggantung. D. Implikasi organisasi dari tahap kematangan. Kesesuaian yang diperlukan antara struktur organisasi dan strategi perusahaan sama-sama berlaku dalam tahap kematangan industri, dan transisi ke tahap kematangan dapat merupakan titik yang menentukan dalam perkembangan struktur dan sistem dari organisasi. Transisi ke tahap kematangan biasanya menimbulkan sejumlah masalah bagi pemimpin umum perusahaan seperti yang pertama, menurunnya harapan terhadap hasil keuangan, yang kedua, peningkatan disiplin dari organisasi, yang ketiga, menurunnya harapan akan kemajuan, yang keempat, lebih memperhatikan dimensi manusia, dan yang kelima, resentralisasi. Transisi industri dan manajer umum. Transisi ke tahap kematangan seringkali merupakan periode yang sulit bagi seorang manajer umum, terutama bagi wira swasta pendiri. Beberapa akibat yang tidak menguntungkan tetapi umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingkari transisi, artinya manajer umum gagal mengakui dan menerima perubahan yang diperlukan atau tidak memiliki kecakapan yang diperlukan. Yang kedua, meninggalkan pekerjaan manajemen yang aktif. Artinya dengan mengakui bahwa baik cara hidup yang baru dalam perusahaan tidak lagi memuaskan, maupun bahwa kecakapan manajerialnya tidak cukup bagi lingkungan yang baru, manajer umum mengundurkan diri. Standar untuk mengukur para manajer unit usaha dalam suatu bidang usaha yang matang biasanya perlu diubah seperti halnya kecakapan dan orientasi manajer umum. Mungkin itulah sebabnya bahwa rotasi para manajer adalah tepat ketika suatu divisi perusahaan memasuki tahap kematangan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.